Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Nah, hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah raya CKR Kristus Gembala Solo, Minggu 7 Juni 2020. Hari ini kembali dalam renungan kita, saya melanjutkan topik tentang peranan Roh Kudus bagi orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekali lagi, peranan Roh Kudus bagi orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Pada renungan sebelumnya, saya sudah menyampaikan sedikit latar belakang tentang pencurahan Roh Kudus dan juga 2 poin peranan Roh Kudus bagi orang percaya dalam kehidupan sehari-hari yang sudah saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, nah saya ulangi peranan yang pertama yang sudah saya sampaikan, yaitu Roh Kudus memberikan keberanian kepada orang percaya. Ya, saya tidak ulangi itu, Bapak Ibu sudah mendengar. Dan yang kedua yang sudah kita dengarkan bersama juga adalah Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa. Nah, 2 poin ini saya sudah jelaskan pada renungan sebelumnya kepada Bapak Ibu, dan hari ini saya mau lanjutkan pada poin yang ketiga, ya. Jadi peranan Roh Kudus bagi orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah Roh Kudus melakukan banyak mujizat. Sekali lagi, Roh Kudus melakukan banyak mujizat. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, luar biasa pekerjaan dan karya Roh Kudus ini bagi saudara dan saya, bagi setiap orang yang percaya, untuk bisa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus akan melakukan banyak mujizat, banyak perbuatan-perbuatan ajaib, atau pekerjaan-pekerjaan heran, atau karya-karya yang tidak dapat dikerjakan oleh usaha dan upaya manusia. Contohnya, ya, yang mujizat ini adalah mujizat kesembuhan, gitu, ya, mujizat tentang peristiwa-peristiwa yang ditolong oleh Tuhan, di mana secara akal pikiran kita pasti kita tidak mampu menghadapinya, tetapi kemudian Tuhan menolong kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan setelah murid-murid Yesus dan orang-orang percaya pada gereja mula-mula, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta, ada begitu banyak mujizat atau perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi sebagai bukti dari pekerjaan atau karya dari Roh Kudus. Dan saya melihat itu bisa Roh Kudus kerjakan, itu bisa Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya kepada Yesus hari-hari ini. Nah, kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dijelaskan di sana bahwa Petrus itu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan seorang yang lumpuh yang dibawa setiap hari di depan gerbang Bait Allah untuk mengemis. Ya, jadi setiap hari orang masuk dalam gereja, tetapi ada orang lumpuh yang duduk di pinggir gerbang gereja atau pintu gereja atau bait Allah pada waktu itu, dan dia terus di situ. Tetapi berbeda kemudian pada waktu Roh Kudus dicurahkan, murid-murid dipenuhi Roh Kudus, Petrus juga dipenuhi Roh Kudus, maka pada waktu mereka melihat orang yang sakit, pada waktu mereka melihat pengemis ini, Petrus kemudian mendatangi dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai demi nama Yesus sembuh. Dan orang itu, Bapak Ibu
sembuh seketika. Kemudian dia ikut dalam bait Allah. Haleluya. Petrus dan Yohanes yang ditangkap karena mereka ini dilarang untuk memberitakan Injil. Mereka dilarang untuk menyiarkan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan kisah para rasul, ya, mulai pasal yang kedua, pasal yang ketiga, pasal yang keempat, pasal yang kelima, pasal yang keenam, pasal yang ketujuh, itu ada begitu banyak peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi. Bagaimana rasul-rasul ini ditangkap, kemudian diinterogasi, disidang, tapi tidak menemukan kesalahan, dan dengan penuh Roh Kudus mereka memberikan argumentasi, mereka memberikan jawaban, dan mereka dari mereka ini tidak ditemukan kesalahan. Nah, akhirnya mereka dibebaskan. Ya, mereka sudah diancam untuk dibunuh, tetapi kemudian jemaat terus berdoa dan puji Tuhan mereka dibebaskan. Ya, di dalam kisah para rasul pasal yang kelima ayat yang ke-12, ya, firman Allah berkata, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Jadi rasul-rasul yang tadinya mereka ini lemas, loyo, tidak bergairah, tidak bersemangat, penuh ketakutan, ya. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bergairah, mereka bersemangat, ya. Mereka dipakai Tuhan untuk melakukan banyak mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita butuh mujizat. Saudara dan saya butuh mujizat. Saudara dan saya butuh mujizat kesembuhan. Ya, kita butuh mujizat atas perkara-perkara dan berbagai persoalan hidup kita. Kita butuh mujizat atas keuangan kita. Nah, oleh sebab itu, saya mendorong Bapak Ibu, mari minta kembali dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara dan saya tidak perlu meminta Roh Kudus dicurahkan. Ingat, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan Roh Kudus yang bekerja berkarya hari. Tinggal saudara dan saya meminta Roh Kudus untuk memenuhi saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu poin yang ketiga dari peranan Roh Kudus bagi orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang poin yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Ya, peranan Roh Kudus bagi orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang keempat, yaitu Roh Kudus akan menyingkapkan hal-hal terselubung. Sekali lagi, Roh Kudus akan menyingkapkan hal-hal terselubung. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak jarang kita ini mengalami yang namanya jalan buntu. Atau ada peristiwa-peristiwa, ada perkara-perkara, ada hal-hal yang kita tidak mengerti, kita tidak tahu, sepertinya kita menemui jalan buntu. Nah, Bapak Ibu saya mau beritahu, dalam hal ini kita membutuhkan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus sanggup menolong kita untuk menyingkapkan atau untuk mengungkapkan hal-hal yang terselubung bagi kita, untuk akhirnya kita bisa mengerti. Kalau saudara perhatikan peristiwa Ananias dan Safira yang membawa persembahan kepada Tuhan, dan kemudian diletakkan di depan kaki para rasul saat itu. Ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam kisah para rasul pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ke-11. Banyak orang-orang kemudian membawa korban, membawa persembahan, diletakkan di kaki para rasul, kemudian mereka didoakan, mereka diberkati Tuhan. Nah, suatu peristiwa di mana Ananias dan Safira tidak jujur dalam hal berkata-kata kepada Petrus tentang jumlah harga tanah yang mereka jual karena sebagian mereka tahan. Bukan persoalan mereka tahan uang hasil penjualannya. Sebab itu adalah hak mereka. Bahkan kalau toh mereka tidak memberikan hasil penjualan itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan, juga tidak menjadi masalah. Tetapi persoalan ketidakjujuran Ananias dan Safira memberikan informasi tentang harga jual tanah yang mereka jual, itulah yang menjadi masalah karena mereka tidak jujur kepada Petrus pada waktu itu. Petrus kan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai roh Tuhan?" Nah, Bapak Ibu, ini saya melihatnya begini. Ananias dan Safira ini
merancang untuk tidak jujur kepada Petrus. Ya. Ananias dan Safira berpikir yang mereka bohongin adalah Petrus. Ya. Tetapi mereka tidak sadar bahwa Petrus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang menguasai atau berdaulat atas kehidupan Petrus. Roh Kudus sudah mengambil alih semua kehidupan Petrus. Termasuk pada waktu ada sesuatu yang tersembunyi bagi Petrus. Roh Kudus bisa mengungkapkan. Itu sebabnya Petrus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai Roh Tuhan?" Petrus tidak berkata, "Mengapa kamu membohongin aku? Mengapa kamu berdusta kepada saya? Mengapa kamu tidak jujur kepada saya?" Petrus tidak berkata demikian. Tapi Petrus berkata, "Mengapa kamu mencobai Roh Tuhan?" Artinya, Petrus sedang menjelaskan kepada mereka bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup Petrus itu adalah Allah yang tidak dapat dibohongi. Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya adalah pribadi Allah sendiri yang tidak dapat dikelabui atau tidak dapat dibohongi dan tidak dapat didustai oleh siapapun. Itulah sebabnya Petrus tahu kebohongan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Kalau kita rindu, kalau saudara dan saya rindu, agar saudara dan saya, agar kita ini tidak mudah dikelabui orang. Ya, kalau saudara dan saya rindu, tidak mudah dibohongin oleh orang lain. Ya, kalau saudara dan saya rindu, tidak mudah untuk dimanipulasi oleh orang lain, maka mintalah Roh Kudus memenuhi hidupmu. Kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita minta Roh Kudus menguasai hidup kita. Kita minta Roh Kudus memimpin dan berkuasa berdaulat atas hidup kita. Maka percayalah, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Sehingga kita tidak gampang dikelabui. Ya, kita tidak gampang dibohongi. Kita tidak mudah dikerjain oleh orang lain. Kenapa? Karena di dalam Yohanes pasal 14 dan 16 berkata, Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu adalah penolong bagi saudara dan saya yang menyertai saudara dan saya untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, 4 poin ini minimal saya percaya akan sangat menolong saudara dan saya untuk meminta Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya. Ya, sebab kenapa? Yang bekerja dalam hidup orang-orang percaya hari ini adalah Roh Kudus. Saya berdoa kiranya Roh Kudus menolong kita dan semua kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya.